Oke, baik. Di sini saya akan membahas satu saham yang viral, yang katanya bakal jadi the next funny lah, bla bla bla, yaitu saham yang mungkin bisa jadi rekor arahnya paling banyak, berapa kali arah dari bulan Oktober sampai akhirnya 2 hari kemarin, Kamis sama Jumat, dia ARB, yaitu saham PEK atau PT Abadi Nusantara Hijau Investama. Sini saya bakal mengulas bagaimana studi kasus backdoor listingnya. Apakah menarik di harga sekarang? Apakah benar bakal jadi the next funny? Jadi kita akan bahas ya. Jadi PEK ini baru IPO di 2023 dan memang kebanyakan trennya itu tren saham-saham yang dijadikan cangkang atau dijadikan sarana backdoor itu kebanyakan saham-saham yang baru IPO. PEK ini memenuhi kriteria. Selain baru IPO ya, kenapa kok baru IPO itu menarik untuk di backdoor? Karena kita bisa dengan mudah nge-tracking barang yang tersebar di retail atau ke big player, sehingga owner yang baru nanti bisa dengan mudah mengontrol sebaran barang. Beda dengan saham-saham yang sudah IPO lama, tahun 90-an atau awal 2000-an, itu tracking barangnya susah. PEK ini baru IPO 2023, underwriter-nya XA. Sebentar. Underwriter-nya XA, dia IPO amount-nya 49,8 miliar. Dia papan akselerasi. Awalnya perusahaan kecil, yaitu perusahaan ini percetakan digital untuk kemasan. Jadi perusahaan yang mencetak gambar-gambar kemasan di backdoor oleh PT Eko Energi Perkasa atau EEP. EEP ini baru berdiri kurang dari 1 bulan untuk mengakuisisi saham PEK ini, perusahaan PEK. Jadi EEP ini kurang dari 1 bulan, equity-nya 250 miliar. UBO-nya atau Ultimate Beneficial Owner-nya itu Deng Weiming, ini yang punya CNGR. CNGR ini adalah salah satu perusahaan nikel dari Cina yang juga berinvestasi di Morowali, Sulawesi. Banyak di sana. Jadi saya ini waktu itu disclaimer on, saya tidak memiliki posisi apapun sama sekali di saham PEK. Waktu itu saya mencoba kejar saham ini 5 hari setelah transaksi ini. Setelah anomali transaksi ini, saya coba kejar 5 hari tapi nggak dapat. Ya udah, saya biarkan aja. Jadi saham PEK ini pengendali barunya adalah EEP yang merupakan anak dari Zoomway. Zoomway ini anak perusahaan dari CNGR. CNGR adalah perusahaan nikel
dari China yang berinvestasi di Morowali, di Bantaeng dan sebagainya. Jadi ada anomali transaksi sebelum pengumuman backdoor. Pengumuman backdoornya di tanggal 24. Di tanggal 21-nya itu ada perpindahan barang yang signifikan dari underwriter-nya dari XA kepada SQ. SQ ini BCA, itu broker yang dipakai pengendali baru dan pengendali lama ketika convert dari Wirecard ke scriptless. Jadi pakai SQ itu barang yang dibuang XA itu 1,6 juta lot, yang diserap SQ itu 1,4 juta lot. Ini di end of day. Di end of day. Di end of day ini juga ada XC. Ini luar biasa juga, XC ini ajaib ya, broker retail yang juga ikutan menyerap barang dari XA dan IN. Saya berasumsi bahwa barangnya XA yang dipindah ke SQ itu barang nominal milik pengendali lama. Pengendali lama yang itu juga kalau menurut saya itu juga termasuk ke dalam kesepakatan transaksi pengambil alihan back. Yang berhasil diserap SQ ini hanya 1,4 juta lot. Sedangkan ada XC yang juga berhasil. Ada XC, ada XL, ada sebagian retail yang juga berhasil menyerap barang nomina ini. Apakah XC ini juga nomina dari pengendali baru? Menurut saya bukan. Karena XC ketika kita bedah broker down detail ya, dia nggak hanya makan barang dari XA saja, tapi makan dari IN, CC random. Mungkin kebetulan dan itu ya jackpot bagi yang punya XC ini. Sedangkan SQ itu hanya makan barangnya XA saja di end of day. Jadi barang nominal yang ada itu 1,4 juta lot. Oke. Lalu saya hitung real float menurut data KSEI. Jadi hitungan saya pribadi, barang nominal yang diserap SQ ini ada 1,4 juta lot. Tepatnya itu 143 juta lembar. Jadi kalau kita hitung real floatnya itu 187. Jadi lokal ID, jumlah lokal ID dikurangi sama jumlah sahamnya Denny Winoto, Kenny Ngadiman, dan Grace Anderson deh, 187 atau 11% dari total saham. Saya belum menghitung ini total barang di lokal CP. Kita nggak tahu lokal CP ini apakah nomina dari pengendali juga atau bukan. Jadi saya anggap ketika itu kan saya anggap nominalnya itu full di local ID. Jadi real floatnya kalau andaikan di local CP dipecah nominalnya di local CP dan local ID ini, mungkin real floatnya bisa jadi kalau kita hitung juga yang di sini itu sekitar 13-14% dari total saham. Jadi masyarakat yang pegang itu 13-14%. Isinya masyarakat. Lalu keluar pengumuman RWPSLB ya. Jadi EP yang ambil alih PEK, agenda satunya perubahan nama jadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama ANHI, perubahan penggunaan dana IPO, lalu perubahan kegiatan usaha dari yang awalnya percetakan kemasan menjadi holding tambang. Agenda 4-nya peningkatan modal dasar dan kelimanya itu right issue.
Jadi ini perubahan namanya menjadi ANHI, solusi kemasan jadi ANHI, yang menegaskan bahwa company-nya udah berubah jadi holding tambang, bakal ada aset tambang yang dimasukkan ke PEC. Ini direksinya: Magdalena Veronica, Frans Raida, Fu Peiwen, Endang Singa. Ini bakal berguna sekali untuk sebagai hints buat kita untuk menemukan aset mana yang bakal dimasukkan ke dalam pack. Kita lihat profilnya Magdalena Veronica seperti ini, Frans Raida. Itu saya nggak ada satu hal, yaitu Ibu Magdalena ini juga PR di Zhongxing. Lalu Pak Frans Raida, direktur yang sekarang ini, dulu di Zhongxing juga. Jadi bisa jadi Zhongxing yang bakal dimasukkan ke dalam PEC. Tapi kita belum tahu juga aset-aset mana saja yang bakal dimasukkan ke dalam PEC, karena aset CNGR di Indonesia ini cukup banyak. Nanti kita akan deep dive apa saja isinya CNGR. Jadi ini ada related companies-nya: Zhongxing New Energy, salah satu tenan di Morowali, dengan kapasitas nickel meat-nya 100.000 per tahun. Ada juga related companies-nya itu CNGR. Dia produksinya elektrolitik nikel, elektrolit. Kapasitasnya seperti ini. Saya sendiri kurang paham sebetulnya apa itu elektrolit nikel. Kalau nikel meat ini memang bahan baku untuk baterai listrik. Tapi prosesnya masih jauh. Nikel meat itu meskipun dia produk smelter yang juga end product, itu untuk jadi baterai listrik itu masih jauh prosesnya. Masih tergolong raw material untuk baterai listrik. Oke, next related companies yang lain yaitu Hang Seng. Ini ada namanya Zhongwei. Ini anak usahanya CNGR yang juga Hang Seng ini ada di Bantaeng. Jadi hasilnya nikel iron sulfat. Ini bisa ke baterai listrik. Cuma ini masih lebih jauh lagi prosesnya untuk ke baterai listrik. Produksinya 10.000 sampai 13.000. Ini salah satu jejak-jejak CNGR di Indonesia. Lalu kita deep dive CNGR. Isinya CNGR apa aja sih? Key Overseas Business Entities. Ini key bisnisnya CNGR yang ada di luar, yaitu ada Zhongxing, ada DNI Debonair Nickel, dan ada Jetbay Metal di Indonesia. Jetbay ini di Maluku kalau tidak salah ya. Ini ada studi ESG-nya. Ini saya ambil dari Sustainability Report. Ini dari annual report versi Inggris 2022. Saya cari 2023-nya belum nemu yang versi Inggris. Di Morowali, Zhongxing, ini Zhongxing. Jadi isinya CNGR yang penting ada Zhongxing ya. Di overseas tuh ada Zhongxing, ada Debonair, ada Jetbay. Kita lihat ini isinya CNGR yang di Indonesia ada, bisa dilihat ya. Ada Pomala New Energy Materials. Zhongxing kepemilikannya 70%. Jetbay kepemilikannya 50%, metodenya akuisisi. Ini ada Zhongwei ya, Debonair Nickel 50%. Oke. Dan ini kita lihat ada Hang Seng. Jadi total saldonya Hang Seng di annual reportnya CNGR ini 123 miliar, ini dalam yuan.
Oke, next. Ini project-projectnya 1,7 miliar yuan. Itu mungkin sekitar 2T, 2 sampai 3T ini nilainya. Kita lihat ini nilai-nilai projectnya, budgetnya. Ya, ada 9T, ada 5T yang di Indonesia. Ini ada 2 sampai 3T. Ini bagaimana CMGR ya projectnya. Kita lihat ada on fund, ada raise fund ya, pendanaannya seperti ini. Nah, kita coba bedah Zhongxing-nya karena tesis awal saya itu Zhongxing yang dimasukkan ke PEC. Jadi Zhongxing berdasarkan histori jabatannya Ibu Magdalena dan Pak Frans tadi, kan mereka alumni Zhongxing ya. Kita lihat dalemannya Zhongxing tahun 2022 total asetnya 7T, utangnya 5T, ekuitasnya 2T, masih rugi 100 miliar. Ini keadaan keuangannya Zhongxing. Lalu kita ada ya tadi agendanya RWSLB, yaitu kegiatan usaha, perubahan kegiatan usaha dari percetakan kemasan plastik ke holding tambang ini. Perseroan sebagai perusahaan holding akan mengelola aktivitas 4 entitas anak. Entitas anaknya ada APR, SCR, GPR. Ada AKI juga sebagai trading nikel. Yang 3 tadi akan jadi subholding untuk penyertaan saham di perusahaan nikel. Jadi aliran duitnya dari induk ke anak beli atau menyertakan modal ke perusahaan nikel. Ini penting ya, untuk memahami nanti skema right isunya seperti apa. Lalu ini ada penjelasan anak-anak barunya, ada SCR, APR, komposisi direktur dan komisarisnya sama ya. Ada DUR, dan ini ada AKI yang trading nikel tadi. Jadi ada nama yang baru yaitu Lin Yunhui dan Fiona Odelia Kartawinata. Bisa di searching di Google bagaimana track recordnya 2 orang ini. Oke, jadi ini proyeksi dalam keterbukaan informasi yang dikeluarkan perusahaan. Pasca isu nanti, total sales dari PEC nanti ada di range ini 5T. 5T labanya 346M. Net profit marginnya itu 6%. Total aset diperkirakan yang bakal dimasukkan ke PEC itu 800M. Liabilitiesnya 400M. Equity-nya jadi 400. Ini kalau kita ambil hitungan bodoh saja, hitungan bodoh ya, price to sell 1 kali itu market cap 5T, market cap 5T, NPM 6%. Jadi per berapa? Ini kaitannya nanti dengan valuasi setelah IPO dan melihat kondisi yang sekarang, apakah di harga sekarang itu murah atau belum. Nah, ini rencana right isunya. Paling banyak 100 miliar lembar saham. Total saham sekarang masih 1,5 miliar lembar saham. Pertanyaannya, ini dimensinya 98%. Bagi retail kita tidak terlalu penting. Pertanyaannya adalah
aset mana yang bakalan dimasukkan ke PEC, kita sama-sama nggak tahu. Asumsi awal saya Zongxing, tapi aset Zongxing 7T, sedangkan proyeksi manajemen performa right issue total aset perusahaan nanti itu 800M. Artinya apa? Artinya besar kemungkinan nanti anak-anak usaha tadi yang ini itu bakal jadi minority di company nikel, yang smelter bakal jadi minority di smelter nikel nanti. Lalu yang kedua, metode RI-nya in-brand atau keluar kantong kanan kiri. In-brand tuh masukin aset aja, asetnya misal aset Zongxing atau asetnya smelter CNGR, kita masukin ke PEC. Minority suruh tembus duit, itu in-brand. Atau keluar kantong kanan kiri, ini seperti di kasusnya Owasa dulu. Di Owasa, Bobby Gafur itu dia RI, dia tebus semua RI-nya, tapi tujuan RI-nya untuk beli company dari dia. Jadi beli company-nya dari Pak Bobby Gafur. Artinya duitnya cuma keluar kantong kanan kiri. Retail nembus pakai duit juga untuk membayar company-nya Pak Bobby Gafur. Apakah seperti itu? Untuk di kasus PEC kita masih belum tahu. Kalau berdasarkan keterangan ini, maka nanti possibility yang terbesar itu adalah ini, EEP bakal injek duit ke PEC. Nanti dari PEC bakal disalurin ke anak-anaknya ini. Anak-anaknya PEC nanti bakal masukin penyertaan modal di smelter nikel yang masih afiliasinya si NGR, atau beli sahamnya si NGR supaya jadi minority di smelternya. Kemungkinannya bisa jadi seperti itu, tapi secara persisnya masih belum tahu ya, itu asumsi saya saja. Lalu yang ketiga ada apakah ada standby buyer atau enggak. Kalau in-brand ngapain standby buyer? Atau bisa aja jadi standby buyer, in-brand atau enggak in-brand. Ini harus jadi resiko yang dicatat oleh retail yang beli PEC di harga sekarang. Jadi risikonya kan selain valuasi juga tentang right issue-nya seperti apa. Dan harus ditebus karena dilusinya 98%. Dan yang penting juga di harga berapa right issue-nya. Nah, kita lihat PEC kondisinya sekarang, market cap-nya dan pasca right issue. Proyeksi saja. Sekarang market cap-nya 3,7 T. Sedangkan kita pakai peer-to-peer comparison lagi. Misal yang dimasukin kita pakai asumsi bodoh, price to sell 1 kali 5T, potensi upside-nya udah dikit. Dan jika kita asumsikan kalau 100 miliar lembar itu dikeluarkan semua dan diserap semua di right issue, mau market cap berapa? Zongxing saja asetnya cuma 7T. Nanti kita bandingkan dengan peer-to-peer companies yang ada di nikel, di Indonesia.
Jadi misal 100 miliar harga teori, harga pelaksanaan RI nya di 100, market cap nya udah 10 T, 200 berarti 20 T. Misal kita ambil 50 miliar lembar saja yang dikeluarkan dan diserap, harga 100, pelaksanaan lagi teoritisnya di sekitaran 100. Kalau 100 saja market cap-nya 5 T, 200 market cap-nya 10 T. Ini yang penting, harga RI nya nih berapa kita masih belum tahu, karena lembar sahamnya banjir. Dengan asumsi nanti masyarakat tebus semua lah. Jadi secara kepemilikan masih tetap, dan kita masih nggak tahu juga standby bayarnya itu siapa. Market cap sekarang berapa? Di harga 2400, 3,7 T. Zongxing asetnya cuma 7 T. Sedangkan proyeksinya total aset konsol pro forma pasca RI cuma 800 M. Apakah masuk akal? Kembali ke Bapak Ibu masing-masing, apakah masuk akal? Kita lihat, kita sekarang bandingkan peer-to-peer company MBMA. Banyak ya company nikel tuh sekarang, ada Antam yang juga smelter, ada Harum juga, ada smelternya juga. Tapi yang spesial nikel, yang isinya nikel doang. Kalau Antam kan campur dia sama emas, Harum campur dengan coal. Yang spesial nikel aja itu ada dua, MBMA sama NCKL. Kita lihat MBMA, total aset 50 T, sales 27 T, market cap-nya di harga berapa? 40 T. Jadi sekitar berapa? Price to sales 2 kali, yang nilainya hampir sama dengan total aset. Nah, profit marginnya cuma 2%. Komposisinya MBMA itu masih dominan aircraft, jadi yang bukan baterai listrik, karena Itspal mereka belum beroperasi. Rencana antara 2025-2026 Itspal. Itu pun kalau tidak salah di Itspal mereka join. Kita lihat NCKL, marginnya 25%. Di Itspal cuma jadi minority, asetnya 50 T, market cap 40 T, price to sales 2 kali. Jadi mungkin market cap to asetnya 1 kali. Kita lihat performa right issue asetnya 800 M, bandingkan dengan per. Apakah di market cap sekarang 3,7 T, belum menghitung post right issue berapa, belum kita menghitung resiko apakah PEC ini direct atau indirect punya smelternya. Mostly kalau Itspal itu kita jadi minority, karena China yang punya teknologi, kita jadi minority. Apakah ini bakal jadi kalau dia direct owner jadi mayoritas, maka dikonsol ke PEC. Kalau jadi minority, maka duitnya nggak dikonsol, termasuk profitnya nanti nggak bakal dikonsol, masuknya di laba asosiasi. Kita belum menghitung potensi itu. Kita juga masih nggak tahu aset mana yang mau dimasukin, apakah nickel mid-nya, ataukah MPI-nya, ataukah benar-benar Zongxing, atau cuma jadi banyak resiko untuk membeli PEC di harga sekarang. Kalau menurut saya, kita nggak usah FOMO, kita harus lihat dulu RI-nya, right issue-nya itu bagaimana PEC, RI-nya gimana. Beli di harga sekarang dengan harga di right issue, nanti average-nya itu nggak jauh beda, sama dengan kasusnya PIVA dulu.
beli sebelum RI sama setelah RI gak jauh beda, mending setelah RI dibanting. Belinya dapat harga lebih bawah, ongkos nunggunya lebih sebentar. Kalau pack, kita lihat nanti RI-nya mana yang mau dimasukin. Jadi kesimpulan saya untuk saham pack itu, kita tunggu RI-nya, track isunya seperti apa. Gak usah kita FOMO ngejar di harga atas. Setelah RI juga kita harus lihat fundamentalnya seperti apa. Bukan boro-boro ini the next money, belum tentu. Jadi seperti itu untuk pembahasan saya tentang saham teks. Terima kasih.